Mungkin Mas Ocenya lagi goreng ikan juga, jadi kita lanjut ya. Pelajaran terakhir English 1 di bahasa Inggris pertama itu kemarin bahas tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Kita bahas tentang apa? Ayo, ayo, pasti pada lupa semua. Ayo, nggak masuk nih pertemuan kemarin. Deskriptif, yakin. Yakin Mbak Oni mengenai deskriptif? Oke, berarti tinggal Mbak Oni sama Mbak Erli nih yang saya tanya. Asking opinion. Ya, asking and giving opinion. Ya, benar yang terakhir. Itu mengenai yes, kita bahas subjek yang terakhir itu mengenai report text. Ada yang ingat report text? Kita bahas sekilas mengenai report text kalau ini kemarin. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, bahwasanya fungsi daripada report text itu apa? To describe the way the things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. Nah, jadi report text itu berfungsi untuk mendeskripsikan suatu barang ataupun suatu benda dengan mereferensikan dengan sumbernya atau dengan dukungan daripada dibuat dengan cara natural, mendeskripsikan benda yang secara natural, buatan tangan ataupun sesuatu yang fenomena di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita. Tapi yang paling utama itu harus menggunakan yang namanya fakta yang teruji. Nah, and then saya buat di dalam report text itu ada namanya generic structure. Generic structure itu susunan tata bahasanya ada dua. Yang pertama itu kalimat awal itu general classification, dan yang kedua itu yaitu description. Nah, saya juga sudah jelaskan minggu lalu itu mengenai general classification dan description. Memang generic structure-nya itu mirip dengan descriptive text. Bedanya apa? Bedanya tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu
report text itu harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan, nggak bisa asal tulis atau asal buat saja untuk report text. Jadi di general classification, you must describe that things. Kalian harus mendeskripsikan benda itu secara umum. Sedangkan in the description paragraph deskripsi itu kalian harus, you must explain it as detail as you can, sedetail yang kalian bisa. Nah, seperti misalnya ada fenomena yang apa ya kita bilang, fenomena yang sekarang terkenal dari Indonesia. Saya udah jarang nih mengikuti berita. Ada yang tahu fenomena yang terkenal daripada Indonesia sekarang ini yang lagi membooming? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih contoh? Fenomena alam, bukan fenomena, nggak mesti fenomena alam sih, ataupun lingkungan sosial. Fenomena yang berada di lingkungan sosial yang sedang membooming di Indonesia. Nah, seperti yang dibilang Mbak Dewi Hasana, kita ambil contoh harga cabai yang mahal, super mahal di Indonesia saat ini. Nah, itu kalau kalian membuat report text, ya itu pun bisa Habib Rizky. Itu kalau mau kalian buat report text itu kan menjadi beberapa paragraf. Nah, paragraf utamanya itu harus kalian jelaskan secara general dulu. Itu apa masalahnya, bagaimana itu bisa terjadi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk di description-nya itu kalian bisa gunakan atau kalian bisa jelaskan bahwasanya itu kenapa bisa terjadi kayak gitu secara detail gitu maksudnya. Tapi dengan catatan kalian harus punya narasumber yang benar-benar bisa dipercaya 100% gitu. Seperti misalnya harga cabai aja kita buat. Di description-nya itu kita buat kenapa harga cabai mahal? Mungkin karena hama yang menyerang daripada tumbuhan cabai itu sendiri. Dari mana tahu? Kita bilang bahwa misalnya sumber, misalnya kayak Persatuan Petani gitu misalnya, adalah Persatuan Petani. Persatuan Petani mengatakan bahwasanya hama di tahun ini itu lebih banyak menyerang tanaman cabai apa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian jadikan salah satu sumber daripada informasi untuk mendukung daripada report teks yang kalian punya itu. Nah, sampai sini sudah jelas. Jadi report teks itu nggak hanya berdasarkan pendapat kalian saja, tetapi juga harus ada yang namanya pendapat ahli yang mendukung daripada pendapat kalian tersebut. Gitu dia kalau report text. Jelas? Enggak juga sih yang harus lagi booming saat itu, bisa aja yang boomingnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu booming, bisa kalian jadikan ini, tapi dengan catatan yang sama, menggunakan narasumber yang benar-benar bisa dipercaya. Nggak cuman misalnya berita Metro TV mengatakan, atau berita dari stasiun TV ini, berita dari stasiun TV ini.
Itu nggak bisa karena mereka juga belum tentu menggunakan sumber informasi yang benar-benar dapat dipercaya. Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, kita next. Jelas Mbak Erli? Siapa tahu negara mana itu? Ayo, siapa tahu negara mana itu? Nah, untuk saya tanggapin yang dibilang Mbak Dewi, kalau petaninya banyak susah nyari yang benar karena pendapatnya pasti berbeda-beda. Maka dari itu saya bilang sebelumnya bahwasanya yang dilihat itu bukan dari petaninya, tetapi daripada persatuan petaninya itu. Berarti kan mereka sudah melakukan survei di lapangan, mereka sudah melihat ke lapangan. Jadi mereka sumbernya itu nggak cuma ditanya sana sini dari petani, tapi juga melihat langsung daripada tanamannya itu sendiri, melihat daripada hasil di lapangan itu sendiri. Nah, itu dia. Pertanyaan saya, negara manakah yang muncul pada layar Anda? Ayo. Thailand. Salah. Itu negara berada di benua Eropa. Jawabannya adalah iya, masih salah Mbak Muji. Itu namanya negara Venice yang berada di Italia. Nah, ini salah satu contoh daripada report text. Kita baca pelan-pelan baru nanti saya artikan ya. Kita baca per paragraf lalu kita artikan. How? Venice is a city in northern Italia. It is the capital of region Veneto. Together with Padua, the city is included in the Papua-Venice metropolitan area. Venice has been known as the Queen of the Adriatic, City of Water, City of Bridges, and the City of Light. The city stretches across 117 small islands in the Marsh Sea, Venetian lagoon along
the Adriatic Sea in northeast Italia. Jadi Venice merupakan kota di selatan Italia. Ibarat kata kayak kilungnya di Taiwan. It is the capital of region Veneto. Jadi itu merupakan ibu kota daripada region itu daerah Veneto. Together with Padua, bersama dengan Padua, kota itu termasuk juga dengan Padua Venice Metropolitan Area. Venice, negara Venice itu terkenal sebagai Queen of the Adriatic, atau kota air, atau juga kota jembatan, dan juga termasuk kota lampu atau kota cahaya. The city stretches across 100 small island. Nah, kotanya itu stretches kotanya itu membelah daripada 117 pulau kecil di Venetian Lagoon sepanjang lautan Adriatic di Italia Utara. The second paragraph. Venice is the world famous for its canal. It is built on an archipelago of 117 islands formed by about 150 canals in a shallow lagoon. The island on which the city built are connection about the 400 bridges. In the old center, the canal used for function of route, and every from bridge. In the old center, the canal served the function of routes and ferry form of transportation on the water or on foot. Jadi kota Venice itu terkenal sebagai kota perahu yang menggunakan perahu di dunia, yang dibangun pada saat itu dibangun oleh seorang archipelago dengan terdiri dari 117 pulau yang terbentuk melalui 150 kanal di sana. The island with its city is built on the connection of about 400 jembatan. Jadi pulaunya itu yang dibangun dengan menghubungkan daripada 400 jembatan. Jadi terdapat 400 jembatan di kota tersebut. Jadi kanalnya itu berfungsi sebagai alat transportasi di air. Jadi kota Venice itu terdiri dari banyak air, seperti yang kalian melihat pada gambar tadi. Di kapal-kapal ini, nah ini kan punya banyak kapal dia, itu sebagai alat transportasi yang ada di kota tersebut. Nah, kalau kita jelaskan satu persatu, nanti habis waktu kita. Kalian lihat, untuk paragraf pertama itu dijelaskan secara umum. Kenapa kita bisa lihat secara umum? Karena dia cuma lihat, dikasih tahu what is, di mana letaknya daripada si kota itu. Udah siap itu dia merupakan ibu kota dari bagian mana ataupun region mana, lalu dia apa sebutannya, itu masih secara umum. Sedangkan untuk daripada paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima, itu dianya udah secara
description, udah di description kan ya, udah dideskripsikan ya. Nah, udah dideskripsikan mereka secara detail, di mana letaknya dan siapa itu, ada berapa jembatan di sana. Ketika dibentuk itu terdiri dari berapa perahu, berapa pulau dan lain-lain sebagainya. Kayak di sini you can see city landmark of Pizza San Marco, Palazzo. Nah, kalian bisa baca di sini. Nah, dia sudah dijelaskan secara detail. Jadi untuk paragraf report itu jangan, karena tadi saya bilang hanya terdiri daripada 2 generic structure, itu berarti nggak cuman terdiri dari 2 paragraf. Itu terdiri dari banyak paragraf, tapi paragrafnya itu paragraf yang paling pertama ataupun kedua bisa kalian buat jadi 2 paragraf untuk secara umum, lalu diikuti dengan paragraf-paragraf deskripsi. Nah, next. Nah, untuk melihat apakah itu termasuk report text atau tidak, itu kalian bisa lihat ada ciri-ciri umum pada report text. Pertama itu yaitu ada yang namanya general nouns, yaitu kata benda secara general. The second one is using relative verb to describe it. Siapa tahu what's the meaning of verbs? Ayo, apa bahasa Inggrisnya verb? Ayo, apa bahasa Indonesianya itu verbs? Ada yang tahu? Mbak Oni, Mbak Dewi. Ayo, nggak ada yang tahu? Itu terjemahkan verba. Oke, jadi verbs itu yaitu termasuk daripada artinya itu kata kerja. Nah, jadi menggunakan kata kerja untuk mendeskripsikan benda tersebut. And the third is using action verb, menggunakan yang melakukan aksi atau langsung dikerjakan. And then using present tense, menggunakan tenses present tense. Sudah belajar kan present tense? Karena kalau udah belajar descriptive text itu pasti sudah belajar yang namanya present tense. Nah,
menggunakan tenses present tense. Next, itu ada yang namanya, oh ketua kelas kita sudah datang. Halo Mas Aryono. Menggunakan technical term atau scientific, secara sains. Nah, kita bahas dulu tentang yang namanya present tense. Sudah ada yang tahu apa itu present tense? Bentuk waktu, iya bentuk waktu. Nggak apa-apa Mas, telatnya juga nggak lama kok, 1 jam. Nah, present tense it's mean like a tense is expressing an action that is currently going on or habitually performed, or a state that currently or generally exists. Jadi tenses present tense itu digunakan ketika kalian mau mengungkapkan atau mau mengatakan, menjelaskan kegiatan sehari-hari yang diulang hampir setiap hari atau yang memiliki jangka waktu tertentu. Misalnya setiap 2 hari sekali harus mengerjakan hal itu. Atau misalnya seperti bernafas, lalu makan, tidur, itu juga menggunakan present tense. Karena kenapa? Karena dianya itu secara berperiode, setiap hari dilakukan oleh kalian. Nah, di dalam present tense ini kita ulang lagi. Mungkin kemarin udah sempat dijelaskan yang namanya Mr. Roni, jadi kita ulang kilas balik. Karena di report text itu kan tadi menggunakan present tense katanya. Di dalam present tense itu ada yang namanya 2 jenis sentence atau 2 jenis kalimat. Kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal di sini maksudnya itu bukan yang menggunakan angka, tetapi yang simple, dan yang verbal itu yaitu menggunakan kata kerja, kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, saya jelaskan. Ini tadi yang saya bilang, perbedaan daripada yang namanya nominal dan juga verbal. Kalau nominal itu tadi bukan yang menggunakan angka, jangan mentang-mentang nominal itu ada angkanya, tidak. Nominal itu dianya menggunakan to be, sedangkan verbal itu menggunakan auxiliary ataupun kata kerja bantu. Nah, kalian bisa lihat di sini saya ada buat skema untuk yang namanya nominal sentence. Kalian bisa lihat I itu selalu menggunakan to be am. Saya kemarin sudah sempat jelaskan kan, di sini ini yang namanya subjek, di sini yang namanya to be. Kemarin saya sudah jelaskan ada berapa subjek, ada berapa to be, ya kan? Nah, lihat semua itu ada pasangannya. I itu selalu pasangannya am, nggak boleh berubah. Sedangkan you, they, we itu selalu ke are. She, he, it itu selalu pakai is. Jadi nggak bisa kalian pisah-pisahkan. Misalnya, nggak maulah she-nya pakai are aja, nggak boleh. Itu nggak boleh. Dan ingat, she, he, it ini bisa juga kalian sebut juga dengan namanya orang ketiga
Anggap cantik tulisan saya. Orang ketiga tunggal. Jadi si, he, it itu termasuk orang ketiga tunggal dan selalu menggunakan to be, is. Next. Nah, ini dia rumus. Jadi bahasa Inggris juga punya rumus loh, nggak cuma matematika. Rumus daripada nominal sentence dalam present tense. Ada yang namanya untuk awal kalimat itu selalu menggunakan, ada kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif atau kalimat tanya. Nah, dalam kalimat positif itu selalu subjek, positif dan negatif itu selalu subjek yang di depan. Setelah subjek itu diikuti to be, lalu diikuti objek, adverb atau adjective. Sedangkan di kalimat negatif itu ada kata not, baru diikuti objek, adverb dan adjective. Sedangkan untuk malam Mbak Umi, sedangkan malam. Sedangkan untuk kalimat interrogatif itu selalu to be duluan yang di depan, karena itu merupakan kalimat tanya. Nah, itu kalau untuk interrogatif, kalau dianya ada menggunakan is mr, itu jawabannya cuman dua, yes atau no. Sudah? Sampai sini jelas? It's okay, Mbak. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanya? Biar adakah yang mau ditanya? Yakin enggak? Oke, nanti di akhir nanti saya tes satu persatu. Oke, kita lanjut. Nah, saya punya contoh. Contohnya itu seperti ini. I am a singer. I tadi itu disebut juga dengan subjek. Am itu disebut juga dengan to be. Sedangkan a singer-nya itu merupakan objek. Untuk kalimat negatif, kok jadi nyanyi pula Mbak nih? Nggak ada hubungannya nyanyi Mbak. Suara saya cempreng Mbak, nggak usah ini kan. Nah, sedangkan untuk kalimat negatif, maksud saya itu contohnya, ya Mbak Dewi, ada yang mau disampaikan Mbak Dewi? Mbak Dewi, kalau tidak ada yang disampaikan, bolehkah mikrofonnya dimatikan? Terima kasih. Nah, untuk kalimat negatif, kalian lihat situ ada namanya she is not beautiful. Jadi she is not beautiful. Nah, she-nya itu subjek, is-nya itu to be. Nah, ini ada namanya not. Tadi kan saya bilang ditambah not, ditambah yang namanya beautiful, itu termaksud adjective. Adjective. Nah, is not bisa kalian singkat jadi isn't. Kalau are not itu bisa kalian singkat menjadi aren't.
bukan Aaron ya. Aaron. Sudah. Kalau untuk kalimat interrogatif lihat to be-nya duluan, tadi kan saya bilang to be dulu. Lalu masuk ke subjek, lalu masuk ke adverb. Adverb itu artinya keterangan. Jadi kalau misalnya keterangan itu banyak, ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan lain-lain sebagainya. Sedangkan di kelas itu termasuk keterangan apa? Ada yang tahu? Di kelas itu termasuk keterangan apa? Di dalam kelas, berarti dia keterangan. Iya, benar Mbak Erli, Mbak Oni. Keterangan tempat. Yeay, 100 poin. Next. Nah, sedangkan dalam kalimat verbal, untuk kalimat nominal tadi ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Mas Haryono, ada yang mau ditanya, Mas? Tanya semua. Waduh, nanti kita mengulang lagi, Mas, kalau tanya semua. Mbak Erli, ada yang mau tanya tentang nominal? Gampang kali ya? Gampang dong. Oke, kalau gampang kita lanjut ke verbal sentence. Verbal sentence, seperti yang saya bilang sebelumnya, verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, dan di kalimat negatifnya itu menggunakan auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, as long as we know that there are 7 subjects in English, we must separate 2 parts. The first part is they just using verb 1 plus object, and the second part, in their verb we must add s or es and then following the object. Sejauh yang kita tahu, dalam bahasa Inggris itu ada 7 subjek. Kita bagi 2. Yang pertama itu yaitu komunitas daripada orang-orang yang hanya menggunakan verb ditambah objek. Sedangkan komunitas kedua itu orang-orang yang menggunakan verb, tetapi di dalam verbnya itu ditambahkan dianya s atau es. Bukan es teh manis dan es teh apa segala macam itu ya, bukan es campur dan lain-lainnya. Hanya s atau es. Lalu diikuti yang namanya objek. Nah, kita mainkan ke contohnya biar lebih mengerti. Lihat contohnya dulu. Kita ini baru masukkan ke sini. Mana ini contohnya? Sebentar ya.
Nah, kita lihat contohnya. Tadi yang kita bilang kan bahwasanya itu menggunakan S atau ES. Lihat di kalimat pertama, she speak. Jadi dia termasuk part kedua. Jelek banget. Termasuk daripada part kedua yang kata kerjanya ditambah dengan huruf S. Sudah. Sedangkan di part pertama itu sama kayak seperti I speak, hanya I speak saja, tidak ditambahkan S seperti bagian kedua. Ini part 1. Nah, lalu kita masuk ke sini. Kapan itu kata kerjanya ditambah S dan kapan itu kata kerjanya ditambah ES? Kita lihat. Dianya ditambah ES, kita bahas yang ES saja. Kapan kata kerja itu ditambah ES? Ketika kata kerja tersebut berakhiran dengan CH, SH, SS, SH bukan sarjana hukum ya, X, O, Z, ataupun Y. Tapi ingat, if you find that some verb in the end, you find Y in that verb, you must change if there is consonant in front of it. Jadi ketika kalian temukan kata kerja seperti fly ini, di depan huruf Y-nya itu adalah huruf konsonan, jadi huruf Y-nya itu harus diganti menjadi huruf I. But if there is vocal in front of it, must use S. Jadi kalau misalnya di depan daripada huruf Y itu huruf vokal seperti enjoy, itu hanya kalian tambahkan S. Jadi seperti fly ini, dianya kan di depan daripada huruf Y-nya itu huruf konsonan. Ayo saya mau tanya dulu, huruf vokal huruf apa aja? Ayo, huruf vokal itu huruf apa aja? Ya, A, I, U, E, O. Ya, benar sekali. A, I, U, E, O. Nah, kalau kalian temukan di depan huruf Y itu A, I, U, E, O, berarti kalian tambahkan S. Selebih daripada A, I, U, E, O, itu kalian tambahkan E, S. Tapi ingat, Y-nya itu harus diubah. Berarti misalnya kayak fly, berarti menjadi flies. Nah, kalian lihat di situ perubahannya, huruf Y-nya berubah menjadi huruf I tetapi ditambah S. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya?
Nah, nah untuk ed itu bukan termasuk dalam present tense. Ed itu termasuk dalam past tense. Itu termasuk dalam past tense, bukan present tense. Nah, berarti nggak ada lagi yang mau tanya? Saya mau bertanya kalau begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya mau bertanya. Saya kan sudah beri contoh ini nih. Kalimat-kalimat yang berakhiran dengan CH, SH, SS, X, O, Z, dan juga Y. Ya kan? Masing-masing orang temukan satu kata kerja yang berakhiran dengan huruf tersebut. Atau kita bagi aja. Mbak Erli coba cari. Kita bagi aja. Kita bagi. Kata kerja ya. Itu tidak kata kerja, Mbak. Kita bagi. Untuk O, itu saya serahkan sama Mas Saryono karena huruf akhirnya O ya. Enggak, bercanda. Untuk O, Mas Saryono cari satu kata kerja yang berakhiran dengan huruf O. Mbak Erli, untuk Mbak Erli cari satu kata kerja yang berakhiran dengan huruf CH. Dengan huruf CH, ini Mbak Erli, ini Mas Saryono. Oh, kebetulan ada Mbak Sadia. Mbak Umi berakhiran dengan SH. Lalu Mbak Oni itu berakhiran dengan huruf X. Satu, dua, tiga, empat. Nggak apa-apa, Mbak Sadia. 5, 1, 2, 3, 4. Mbak Sadia, nah coba cari kata kerja dalam bahasa Inggris yang berakhiran dengan huruf SS. Saya kasih waktu 2 menit cukup. Ya, kata kerja atau verb yang berakhiran dengan huruf SS. Oke, saya lihat Mbak Oni sudah mendapatkannya. Yap, benar sekali. Mix. Oke, Mbak Oni dapat. Warna apa ya? Warna pink deh. Yeay. Selesai, Mbak Oni.
Cari kata kerja Mbak, cari kata kerja yang berakhiran dengan huruf SS. Seperti Mbak Oni tadi kan saya suruh berakhiran dengan huruf X, dan Mbak Oni bilang mix. Nah, itu termasuk kata kerja. Mix artinya mencampur, dan dia berakhiran dengan X. Untuk Mbak Sadia, cari kata kerja yang berakhiran dengan yang berakhiran dengan SS. Foto bareng. Yang berakhiran dengan SS. Cari kata kerja yang berakhiran dengan huruf SS. Iya, SS, double S. Ini di layar sudah saya kasih contoh, misalnya itu pas. Nah, ayo yang lain mana? Mbak Erli, Mas Saryono. Was kan berakhiran dengan SH Mbak. Lagian sudah saya tulis di sini was. Lihat belakangnya itu berakhiran dengan SH. Saya ininya SS. Mbak SS. S1 Mbak Umi yang SH. Ayo jangan salah ya. Jangan salah. Mbak Erli berakhiran dengan huruf CH. Seperti ini, watch kan akhirannya itu CH. Nah, coba cari kata kerja yang lain yang berakhiran dengan CH. Dapat? Atau sudah menyerah? Yes, untuk Mbak Umi benar, push. Push kan? Saya baca. Ya, push. Yeay, Mbak Umi selesai. Mbak Erli. Yes, benar Mbak Umi, publish, benar. Ya, kita bantu teman-temannya. Yang untuk berakhiran CH bisa kalian pakai dengan kata catch. Ada yang tahu arti catch? Anyone know what is the meaning of catch? Ya, benar sekali. Yeay, ternyata anak angkatan 5 memang benar-benar pintar-pintar semua. Catch artinya menangkap. Teleta habis dan yang berakhiran dengan SS. Siapa yang bisa kasih contoh? Siapa aja boleh.
Yes, Mas Saryono, Mas Ocha benar. Veto itu juga bisa. Yang berakhiran dengan SS. Yes, bisa juga disebut juga dengan cross. Cross bisa, dan yang lain-lainnya. Untuk udah dikasih contoh sama Mbak Mas Ocha. Cross veto, atau bisa juga itu do, artinya melakukan. Nah, ada yang bisa kasih contoh yang berakhiran dengan y? Ada yang berakhiran dengan huruf y? Kata kerja dirty. Dirty itu merupakan kata benda. Wah, Mbak Sadianya merajuk ya, keluar. Ayo, ada yang tahu? Saya kasih menangis bahasa Inggrisnya. Yes, cry. Nah, itu dia masing-masing contoh. Oke, next. Setelah kalian dapat itu yang berakhir, satu lagi. Selain daripada yang namanya Mbak Oni, kalau masalah kayak gitu lebih cepet ya Mbak Oni. Saya mau masih polos. Yes, benar, replay pun bisa. Nah, selain daripada peraturan yang ada 3 ini, kan ini ada 3. Selain daripada ketiga ini, semua kata kerjanya hanya ditambahi huruf S. Do you understand? Mengerti? Mengertos? Pasti jawabannya yes. Paham Mbak Umi? Ada yang mau ditanya Mbak Umi? Ya, remakeable ya. Oke, kita next. Apa yang ditanya Mbak Erli? APH maksudnya? Maksudnya APH apa Mbak? Mbak Erli, maksudnya APH apa? Oh, apa? Apa gimana maksudnya? Saya nggak ngerti ya, apanya itu. Oke, kita lanjut. Kata kerja bantu, tadi saya bilang kan harus menggunakan kata kerja bantu. Maaf ya Mbak, saya nggak ngerti. Kita lanjut. Tadi kan saya bilang ada yang namanya kata kerja bantu. Kata kerja bantu dalam verbal sentence itulah yang namanya do dan does. Si Ayu dan si Dewi itu menggunakan do, sedangkan orang ketiga tunggal itu menggunakan does. Jadi kapan digunakan do dan does? Nggak apa-apa Mbak Sadia. Kapan digunakan do dan does? Ketika kalian menjumpai yang namanya kalimat negatif.
Kalau dia masih kalimat positif, itu tidak boleh menggunakan do dan does. Tapi untuk kalimat negatif atau kalimat interrogatif, itu harus menggunakan do atau does. Nah, sedangkan kata kerjanya itu kembali ke awal, tidak boleh ditambah s atau es. Untuk yang ketiga orang tunggal ini, itu tidak boleh ditambah s atau es ketika sudah ada yang namanya does. Nah, di sini untuk kalimat interrogatifnya, dianya do dan does duluan yang diletakkan di depan. Do dan does duluan yang diletakkan di depan, lalu diikuti yang namanya subject, lalu diikuti yang namanya verb. Nah, seperti yang saya bilang, she speak English very well. Dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. I don't love you so much. Does he buy a car, a new red car? Coba dicoba. Ubah daripada kalimat yang pertama, ubah ke kalimat negatif. Ubah kalimat yang pertama menjadi kalimat negatif, karena kalimat pertama itu merupakan kalimat positif. Ayo, ubah. Rumus kalimat negatif tadi sudah saya kasih, seperti ini. Nah, coba kalian masukkan ya. Tadi si lama gitu. She speaks English very well. Silahkan dicoba ubah ke kalimat negatif dengan mengikuti rumus-rumus seperti ini. Berarti dianya si-nya duluan, lalu ditambahkan does, ditambahkan not, lalu verb one. Verb one-nya itu ini yang namanya verb one. Salah. Ini yang namanya verb one, tapi dia plus s. Sedangkan di kalimat ini itu dianya s-nya itu harus hilang. Lalu diikuti yang namanya object. Lalulah diikuti dengan keterangan. Ayo dicoba buat kalimat negatifnya. Nah, itu kita sudah dua punya pilihan. Kalian lihat di pojok kiri ada yang namanya raise. Nah, seperti begini. Yang setuju dengan punya Mbak Oni, silakan raise your hand. Please raise your hand. Yang setuju dengan Mbak Erli, raise your hand. Mbak Oni dulu atau Mbak Erli dulu. Yo, ada 3 lagi itu. Yang mana kayak yang benar? Ayo kita teliti bersama-sama. Pertama, ini merupakan kalimatnya. Kita sudah tahu kan kalimatnya itu ini. Nah, yang saya lingkari dengan warna pink. Jadi kita tinggal following yang di bawah. Pertama itu tuliskan dulu katanya to be subjeknya, berarti si. Setelah subjek diikuti apa katanya?
Diikuti karena ya ini bukan to be mbak, tapi auxiliary. Diikuti yang namanya does not atau doesn't. Nah, setelah itu diikutin apa lagi? Bukan diikutin hantu ya, diikutin verb one. Verbnya itu apa di dalam kalimat? Lihat yang saya lingkarin warna pink. Verbnya itu apa? Iya, verbnya itu yaitu speak. Nah, saya bilang di sini dianya nggak ada s-nya, di sini ada s-nya, berarti s-nya itu kita hilangkan, makanya dia jadi hanya tinggal speak. Kemana s-nya lari? S-nya itu lari ke sini. Lalu masukkan yang namanya object, masuklah dia English, lalu diikutilah very well. Sampai sini mengerti? Mas Aryono ngerti? Ada yang mau ditanya, Mas? Ora. Lanjut di contoh yang kedua, I don't. Oh, nggak usah di contoh pertama tadi dulu. Nah, lalu ubah kalimat itu menjadi kalimat tanya. Tadi kalimatnya yaitu she speaks English very well. Nah, silakan ubah ke bentuk kalimat tanya. Ikuti aturan daripada yang ada. Yang tidak boleh diubah daripada kalimat tanya yaitu do dan does tidak boleh diubah posisinya. Dia harus tetap di depan. Wajib hukumnya kalau dia harus di depan. Jadi nggak boleh diganggu gugat, nggak ada yang boleh mengganggu gugat. Ayo, silakan diubah menjadi kalimat tanya. She speak English very well. Ada yang lain? Nah, ubahlah kalimat yang dilingkari. Lah, tak dibilangin Mbak Erlinya left.
sudah nggak bisa masuk lagi tuh mungkin. Ubahlah kalimat yang dilingkarin dengan warna hijau menjadi kalimat tanya dengan mengikuti pola daripada yang dilingkari menggunakan warna kuning. Tidak boleh diubah, itu das dan do, itu posisinya tidak boleh diubah. Iya, benar sekali. Dan benar, itu kan tadi saya bilang tidak boleh diubah, berarti dianya harus das duluan, lalu to be-nya she, lalu verb one-nya speak, s-nya hilang karena pindah ke das, lalu masukkan English, lalu very well. Oke, next. Belum. Ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 ini termasuk kalimat apa? Ada yang tahu? Termasuk kalimat apa? Positif, negatif, atau interrogatif? Yang tadi positif. Yang kedua, ya benar, negatif. Tahu dari mana Mbak Oni? Bener Mbak Umi dan Mbak Oni, notnya itu kelihatan. Kalau nggak ada not kan berarti bukan negatif. Oke, yang kalimat ketiga itu kalimat Mas Aryono deh yang jawab. Yang kalimat ketiga itu kalimat apa Mas? Ikannya nggak akan gosok kan kalau cuma menjawab. Yes, yang benar jawaban Mas Aryono. Jawaban Mbak Oni salah, bukan interrogatif. Ye, kali ini Mas Aryono yang menang. Mas Aryono yang dapat nilai 100. Iya, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Mbak Umi benar. Nah, kira-kira sudah adakah tutor yang memberi PR sejauh ini? Mas Aryono, Mbak Oni? Jawabannya ada. Tutor apa? Mapel apa? Apa-apaan itu? Ayo kasih tau Mbak Umi. Tutor apa Mbak? Mas Aryono gak mau ngasih tau dia. Mbak Umi aja deh saya tanya. Ya, ada PR nggak Mbak dari tutor-tutor lain? Sudah punya PR belum selama 2 minggu ini? Mapel apa Mbak? Mapel apa? Wah, yang berat itu ya. Kadang Mas Aryono suka, belum. Nah kan belum kan. Mas Aryono. Berarti Mas Aryono gimana nih? Aduh. Takut dikasih PR dia. Kok jadi ngekeh sendiri saya ya? Karena belum ada, berarti saya orang pertama yang memberi PR. Yes. Finally saya jadi orang pertama.
Nggak banyak kok Mas Riono PR-nya, tenang aja. Oke. PR-nya gampang. PR-nya hanya 2 pertanyaan. Kalian lihat soal nggak boleh. Gampang kok. Kalian lihat soal nomor 2 dan nomor 3. Dan kalian kan sudah tahu kalau nomor 2 dan nomor 3 merupakan kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Iya, pinter. Tadi kan kalian yang menjawab. PR-nya, ubah kalimat nomor 2 menjadi kalimat positif dan kalimat interrogatif. Ubah kalimat nomor 3 itu menjadi kalimat positif dan kalimat negatif. How to how? Yes. Keima. Oke. Mbak Oni bilang oke. Mbak Umi bilang oke. Mbak Oni gimana Mbak? Ini ya Mbak, nomor 2, nomor 3. Nomor 2 itu diubah jadi kalimat positif dan kalimat interrogatif. Kalimat yang ketiga itu diubah menjadi kalimat positif dan negatif. Gampang kok, nanti kan saya kirim PPT-nya. Oke? Oke Mbak Oni. Yes. Mas Saryono kalah suara. 3 siswa yang masuk, 2 bilang yes, 1 bilang no. Yang no ditolak. Jadi keputusan yang kita punya PR. Mana ada Mas bilang ingkai. Apa ingkai? Oke. Jadi kita punya PR. Dikumpul itu 1 minggu cukup lah ya. Cukup kan waktunya 1 minggu cuma buat gitu doang. Cukup ya 1 minggu. Tidak dong, masa UAS yang bonus. Begini, kita adakan deal-dealan saja untuk hari Kamis. Oke. Nanti kita deal-dealannya. Ini lagi direkam. Nanti ini. Satu motivasi untuk kalian. I never dream about success. I work for it. Artinya, saya tidak pernah bermimpi untuk sukses, tapi saya mengerjakan itu supaya itu menjadi sebuah kesuksesan bagi saya. Selamat malam, sabar, jangan ada yang lock out ya, bentar, jangan ada yang lock out.